Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Dwi Afifah dari SDN Manggi 3, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran untuk anak-anak hebat saya kelas 6 SDN Manggi 3. Selamat belajar anak-anak. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita perlu tahu apa ya artinya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama atau inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Yang kedua adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang berisi penjelasan-penjelasan dari sebuah gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya disebut juga sebagai gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, dan inti paragraf. Adapun ciri-ciri dari gagasan pokok antara lain: 1. Terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Yang ketiga, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang keempat, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Gagasan pokok atau utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Berdasarkan letak gagasan pokoknya, paragraf itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Sedangkan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan di akhir sebuah paragraf. Yang keempat adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terletak di tengah-tengah sebuah paragraf. Ada cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga yang terakhir. Yang ketiga, apakah kalimat pertama itu merupakan gagasan pokok atau gagasan pendukung? Kalimat yang kedua, apakah merupakan gagasan pokok? Kamu lihat ya anak-anak. Yang keempat, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir atau seluruh paragraf. Adapun cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, Bu Guru punya contoh soalnya. Bu Guru punya sebuah paragraf yang berjudul influenza. Kalian bisa baca paragrafnya ya anak-anak ya. Kita baca bersama-sama. Penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Menurut temuan terbaru, penyebaran virus influenza terkait erat dengan kelembapan. Di negara-negara beriklim seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Di negara tropis, influenza menyebar di musim hujan. Kita lihat dari kalimat yang pertama. Penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Jadi, yang kalimat pertama intinya adalah tentang penyakit influenza. Kalimat yang kedua, penyakit ini menyebar, berarti menjelaskan. Ada kata ini, itu berarti menjelaskan tentang penyakit influenza. Bisa juga ini adalah masuk gagasan penjelas atau pendukung. Kalimat yang ketiga, menurut temuan terbaru penyebaran virus influenza. Di kalimat ketiga juga menjelaskan tentang penyakit influenza, berarti juga penjelasan dari kalimat yang pertama. Yang keempat, di negara-negara beriklim
seperti Amerika wabah flu. Nah, ada kata flu berarti juga penjelasan dari penyakit influenza, berarti juga merupakan gagasan pendukung. Yang kelima, di negara tropis, influenza menyebar di musim hujan. Ada kata influenza, berarti juga menjelaskan atau penjelasan dari penyakit influenza yang atas dari kalimat yang pertama tadi, anak-anak. Dari paragraf ini, kalian bisa menentukan paragraf ini termasuk paragraf yang mana ya? Dari paragraf di atas bisa ditentukan gagasan pokoknya ada pada kalimat yang berapa. Gagasan pokoknya ada pada kalimat yang pertama dan gagasan pendukungnya ada pada kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berarti bisa disimpulkan ya anak-anak. Berdasarkan letak kalimat utamanya atau gagasan pokoknya, karena tadi ada di awal paragraf, berarti paragraf tadi termasuk paragraf deduktif. Demikianlah belajar kita hari ini anak-anak. Semoga kalian paham dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran dari saya anak-anak, semoga kalian bisa memahaminya dan semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit. Selamat belajar anak-anak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.